Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Pratama. Saya mengajar di kelas 5 SDN Sidodadi 1, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 dan pembelajaran 1 untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kelihatannya masih semangat. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Cara berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk memulai pelajaran. Kita menyanyi dulu, ya, menyanyikan lagu wajib yaitu Takbir Bersama. Silakan berdiri ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali.
Sebelum kita mulai, ini Pak Edi mau absen kehadiran dulu ya. Hari ini semuanya masuk ya. Jadi tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Baik, selanjutnya dia akan coba mengecek kerapian pakaian kalian. Semuanya sudah rapi. Jadi kondisi hari ini sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Masih ingatkan anak-anak kalian pelajaran yang sudah kalian lalui, yaitu yang tema 6 terakhir tentang apa? Ya, konduktor dan instalator. Masih ingatkah konduktor itu apa? Konduktor adalah suatu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, bagus. Konduktor itu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa? Contohnya apa? Tembaga, besi, perak. Ya, bagus. Sekarang tadi konduktor, sekarang isolator. Ada yang tahu? Nah, kebalikannya Pak. Ya, kebalikannya. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Ya, isolator tidak dapat menghantarkan dengan baik. Kalau konduktor tadi baik. Contohnya apa isolator? Plastik, kayu, karet. Ya, bagus. Berarti masih ingat pelajaran yang sudah kita lalui. Baik, sebelum kita mulai, boleh disimak di papan. Ini di layar menunjukkan tujuan pelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, ini setelah mencermati, ini saya bisa ya. Setelah mencermati teks peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, siswa dapat menganalisis teks narasi tertulis menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Ini yang perlu dicatat dengan benar. Yang kedua, setelah mencermati teks peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kalian dapat mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri di depan kelas. Selanjutnya, setelah mencermati teks peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kalian dapat menemukan faktor-faktor penting penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, kalian diharapkan dapat mempresentasikan hasil kerja diskusi tadi, yaitu menemukan faktor-faktor penting penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan percaya diri. Tuh, ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Selanjutnya, ini Pak Edi tampilkan beberapa gambar. Dari kelima gambar ini, coba ini dilihat. Yang pertama, di situ ada who, what, why, who, where, when. Kalau ada kata-kata seperti itu, apakah kalian tahu ini apa? Ini adalah who, bagaimana? Ya, pasti kalian sudah pernah. Apa? Kata tanya. Ya. Di situ ada 6 kata tanya. Ada apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, berarti hari ini kalian harus menguasai ini. Gambar yang kedua, ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah berbagai macam jenis, kalau dibilang bumbu dapur, ya. Di sini ada kayu manis, ada kolok, pala ini ya.
ada merica dan sebagainya. Selanjutnya gambar ini kompas. Kalau ada kompas berarti kita harus mempelajari apa? Nanti kalian harus memahaminya. Di sini ada sebuah gambar perkumpulan orang di pinggir laut. Ini ada yang di depan, terus ada banyak yang ada di depannya orang ini. Ini menunjukkan apa? Apa? Bisa jawab? Nah, orang yang menyebarkan agama. Orang yang menyebarkan agama. Ya, ini gambar orang yang sedang apa istilahnya ceramah, ya. Terus gambar ini ada rombongan membawa bendera. Ini zaman dulu ya. Sekarang selanjutnya Pak Edi giliran yang bertanya. Bagaimanakah? Jadi gambar ini ya. Membuat pertanyaan dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ini yang harus kalian nanti capai ya. Terus di sini ada beberapa gambar selanjutnya ini. Dapatkah kalian menemukan faktor-faktor penyebab bangsa Barat datang ke Indonesia? Nah, untuk mencapai itu semua, ini nanti Pak Edi akan membagikan LKPD. Sekaligus kalian akan mengerjakan apa yang ada di LKPD itu untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Ya, semuanya nanti akan terampung di LKPD. Ini Pak Edi bagikan. Coba diperhatikan sebentar. LKPD itu semuanya nanti mengerjakan, ya. Tapi untuk perwakilan presentasi nanti perwakilan satu dari kelompok masing-masing. Ya, semuanya tetap mengerjakan. Tapi nanti yang presentasi perwakilan. Semuanya nanti dikumpulkan ya. Silakan anak-anak dikerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ada 6 kata tanya. Nanti bisa dibagi diskusi kelompok. Kamu sekarang ini itu namanya diskusi, ya. Coba dibagi. Jadi semuanya sama-sama mengerjakan, mungkin ada yang apa, ada yang mengapa, ada yang bagaimana dan sebagainya. Jadi semuanya tetap mengerjakan. Dibagi. Kamu ini. Nah, bagi. Ini ya sama. Jadi lebih cepat kalau semuanya punya tugas.
Jadi itu diskusi kerjasama, jadi lebih cepat nanti selesainya. Silakan di buku juga ada dibuka. Kalau di LKPD kurang jelas di buku sama ada. Semuanya mendapat tugas karena ada beberapa pertanyaan. Terus nanti dijadikan satu, selesai perwakilan kelompok mempresentasikan. Ya, kerjakan. Mari kerjakan. Tidak ada kesulitan ya? Bisa ya? Ya, kelihatannya kok kurang semangat. Coba kita nyanyi dulu agar kita lebih semangat lagi untuk melanjutkan ini. Ya. Semangat, kalau nyanyi semangat berarti nanti lebih semangat lagi. Bisa ya? Ini lagu naik lima, jelas. Udah? Kelompok 2 dulu presentasi. Ayo. Pulau Gunung Banten.
bangsa kaya ke Indonesia. Faktor pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan dan kedua, adanya kegiatan kebebasan agama atau sosial. Ketiga, adanya kegiatan mencari kekayaan. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian prestasi hasil kerja kelompok kami. Saya kelompok kedua, saya beri keselamatan warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penampilan dari kelompok 2 tadi boleh ditanggapi, yang lain boleh menanggapi apa kurang pas, yang mana terlalu cepat. Nah, untuk pertanyaannya apa sudah betul semua, apa ada yang kurang pas, itu boleh ditanggapi. Terlalu cepat ya, tapi sudah betul. Ya, tadi disimak sudah pas jawaban dan pertanyaannya. Silakan kelompok 1 lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 1. Membuat pertanyaan beserta jawaban. Pertanyaan pertama, buatlah pertanyaan dari teks di atas sesuai kata tanya di dalam kotak di bawah ini. Apa tujuan bangsa Eropa mencari dan menguasai rempah-rempah Indonesia? Jawab, untuk digunakan sebagai bahan industri dan obat-obatan dan masak. Siapakah bangsa Eropa yang membawa misi khusus menyebarkan agama kepada penduduk? Jawab, yaitu bangsa Portugis. Dimanakah bangsa Spanyol pertama kalinya mendarat di Nusantara? Jawab, di Tidore. Kapan kapal Portugis pertama kali di Malaka? Jawab, kapal Portugis mendarat pada tahun 1521. Mengapa bangsa Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya? Jawab, karena bangsa Eropa ada anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Bagaimana cara bangsa Eropa menjajahi samudra? Jawab, mereka menggunakan kompas sebagai petunjuk arah. Lanjut pertanyaan kedua. Sebutkan faktor-faktor penting mendorong penjajahan bangsa Barat ke Indonesia. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi saya dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Untuk yang lain boleh tanggapi bagaimana tadi penampilan dari kelompok 1. Ya, gagap. Ayo, kejadian. Yang lain bagaimana? Tadi Sahrul ada kesalahan dalam membaca kalau tidak menulis. Seharusnya menjelajahi, bukan menjajahi. Ya, itu ada kesalahan sedikit. Yang lain boleh menanggapi. Sahrul kurang apa pertanyaannya salah, apa membacanya bagaimana, boleh ditanggapi. Ya. Jadi itu yang mungkin kesalahan membaca atau menulis. Sebetulnya yang betul itu menjelajahi, bukan menjajahi ya. Tadi dibaca Sahrul menjajahi. Tuh. Terima kasih anak-anak. Presentasi kalian sudah bagus. Selanjutnya, agar apa yang kalian pelajari tadi itu lebih masuk ya, lebih kalian pahami,
Ini ada video yang wajib kalian simak, sehingga apa yang kalian pelajari tadi sudah sesuai apa belum dengan video yang saya tampilkan ini. Nah, silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Robbi zidni ilmu, pemahaman yang baik. Amin. Materi yang ibu berikan hari ini yaitu membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Pembelajaran 1. Membuat pertanyaan berdasarkan bacaan. Hal yang harus diperhatikan sebelum membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yaitu: yang pertama, memahami isi bacaan terlebih dahulu. Yang kedua, merangkum informasi bacaan dalam bentuk pertanyaan. Ketiga, menggunakan kata tanya yang tepat. Bentuk kata tanyanya 5W tambah 1H, yaitu what, where, when, why, who, how. Dan jika diartikan ke bahasa Indonesia, maka artinya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Manfaat membuat pertanyaan berdasarkan bacaan diantaranya: 1. Melatih keterampilan membaca berupa menemukan informasi penting. Yang kedua, melatih keterampilan menulis. Contohnya, bacalah teks berikut. Informasi yang didapatkan dari teks berikut adalah: nasi adalah makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Nah, dari informasi yang kita peroleh, maka kita bisa membuat pertanyaan. Nah, kira-kira apa pertanyaan yang bisa kita temukan dari informasi tersebut? Ya, apa makanan pokok sebagian besar penduduk di dunia? Tentu jawabannya adalah nasi. Pertanyaan yang lain contohnya, siapa yang mengkonsumsi nasi untuk dimakan? Tentu jawabannya adalah penduduk di dunia, termasuk penduduk di Indonesia. Sekarang silahkan dibuka buku paket tematik 4C-nya, halaman 3. Nah, di situ ada ayo membaca. Silahkan membaca teks yang berjudul padi. Setelah dibaca, itu hari ini sesuai dengan tema 7, yaitu membuat pertanyaan ya, dengan kata yang kata tanya yang tepat. Nah, di situ tadi ditampilkan manfaat membuat pertanyaan dengan kata tanya yang tepat. Tadi yang pertama, dengan membaca bacaan tadi kalian sudah bisa menemukan informasi penting. Yang kedua, apa tadi? Memahami isi bacaan. Manfaatnya yaitu melatih keterampilan Membaca. menulis. Membuat kata tanya, membuat pertanyaan berarti keterampilan menulis. Nah, itu beberapa hal penting yang kalian dapatkan setelah mempelajari kata tanya ya. Jadi diskusi tadi, apa saja yang kalian dapatkan? Apa saja yang kalian pelajari tadi? Yang pertama, membuat kalimat tanya dengan kata tanya yang tepat. Yang kedua apa? Membuat jawaban. Yang kedua, menemukan faktor-faktor penting pendorong bangsa Barat menjelajahi Indonesia. Itu
beberapa materi atau pengetahuan yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Selanjutnya setelah kalian pelajari materi tadi, di sini ada tes soal evaluasi, ada 10 soal yang wajib kalian kerjakan. Ya, ini semuanya mengerjakan satu-satu. Jadi pribadi tidak boleh apa? Tidak boleh contohan. Ya. Jadi ini nanti dikumpulkan dinilai PD. Semuanya mengerjakan sendiri-sendiri. Silakan. Ada 10 soal isi. Namanya lengkap nggak? Ya, nama lengkap. Cari yang mudah dulu. Caranya mengerjakan ya. Cari yang mudah, dikerjakan dulu. Itu yang sulit nanti jangan. Ini dimulai, betul. Ini dimulai. Yang KPG-nya tadi juga dimulai. Baik anak-anak, coba diperhatikan. Nah, setelah rangkaian urutan pembelajaran hari ini, kita sudah selesai. Apa kalian senang dengan pelajaran pada pagi hari ini? Kegiatan yang mana yang kalian rasa paling mengasihkan? Kok menyanyi? Kegiatan materinya yang mana? Masuk nyanyi itu yang senang. Membuat pertanyaan, Pak. Membuat pertanyaan ya. Jadi diskusi tadi dibagi. Oh, teman ini apa? Ada yang siapa? Ada yang bagaimana? Nah, itu pelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang siklus air. Ya. Coba dipelajari dulu di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang siklus air. Itu hari ini kita sudah selesai melalui pembelajaran tema 7 ya, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Itu apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Ya. Untuk selanjutnya boleh mas-mas kita berdoa untuk pulang. Silakan.
Muhammad